Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Beredar isu sahabat yang terkasih jika RT Wawan Kurniawan yang sempat dipenjarakan ya telah dibebaskan, seperti berita ini ya. Nah, isu tersebut juga beredar di berbagai media sosial dan juga di YouTube ya. Bagaimana banyaknya orang membuat konten tentang bebasnya RT Lampung Wawan Kurniawan. Apa tanggapan saya sahabat? Kalau kita tidak perlu heran ya hal-hal begitu sahabat. Tidak usah bingung kita sahabat, dan tidak perlu heran. Kenapa kita tidak perlu heran? Ya, hal seperti itu udah biasa ya sahabat. Justru kalau RT Lampung Bapak Wawan Kurniawan di penjara 5 tahun baru kita heran sahabat. Nah, baru kita heran. Nah, kalau ada yang menjawab penistaan kepada kekristenan, bebas ngomong gitu ya, terus tidak dipenjarakan, nah itu baru kita heran sahabat, itu baru heran. Tetapi kalau orang yang bahas-bahas Alkitab, ngejek-ngejek Alkitab, menutup gereja gitu ya, menista-nista kekristenan, nggak perlu kita heran sahabat. Kalau itu bebas ya berkeliaran dan mereka bebas menyampaikan hal itu, nggak perlu kita heran. Nah, tetapi kalau kita membahas-bahas kitab mereka gitu ya, terus melakukan hal yang sama seperti RT Lampung Wawan Kurniawan, terus kita bebas gitu ya, nah, baru kita heran sahabat. Pasti kita heran, kita pun semua termenung-menung keheran-heranan sahabat kalau sempat hal seperti itu terjadi ya. Kalau kita lakukan hal yang sama seperti Wawan Kurniawan ya, umpamanya kita membubarkan orang lagi sholat Jumat umpamanya ya, kita suruh berhenti, kita bubarkan seperti yang kita lakukan seperti Pak RT, terus kita bebas gitu ya, nggak dianggap menista agama. Itu baru kita heran sahabat. Kita pun terheran-heran, kita pun pasti sibuk, ada apa ini kok bisa bebas lah, pasti terheran-heran kita sahabat. Nah, kalau hal seperti itu terjadi di negeri kita, hukum keberpihakan membela para penista-penista agama minoritas, nggak perlu heran kita sahabat. Ya, kalau ada tempat ibadah kaum minoritas dibubarkan, orangnya bebas gitu ya, nggak perlu heran kita. Ada gereja dibakar, ditutup, atau kelenteng dibakar, terus yang pembakar kelenteng atau pembakar vihara ini atau pembakar gereja ini bebas gitu ya, nggak perlu heran. Kenapa kita heran? Saya tanya lah saudara, kenapa heran? Kan udah sering terjadi hal seperti itu. Yang perlu kita doakan sahabat, apa yang perlu kita doakan? Doakan mereka supaya mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kalau mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus yang melakukan keadilan bagi seluruh rakyat di dunia ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa keberpihakan, saya percaya begitu mereka percaya pada Tuhan, pasti mereka melakukan keadilan dan malu melakukan hukum keberpihakan, dan malu melakukan ketidakadilan. Pasti saudaraku, orang yang percaya Tuhan pasti malu begitu. Itu malu kita sahabat, pasti kita malu ya, malu melakukan ketidakadilan. Sudah pasti orang Kristen pasti malu lah kalau melakukan ketidakadilan, melakukan hukum keberpihakan gitu, udah pasti kita malu sahabat, tak tahu lagi. Makanya waktu Pak RT Wawan Kurniawan di penjara, saya tidak ada bikin konten satupun mengenai hal itu. Padahal ya cukup viral kan. Semua orang yang bikin konten tersebut view-nya tinggi-tinggi semua sahabat. Tapi saya tidak ada buat tuh. Cek saja di konten saya, satu pun tidak ada saya buat konten mengenai puji Tuhan Pak RT Wawan Kurniawan akhirnya di penjara. Tidak ada. Live-nya pun tidak ada saya buat. Kenapa nggak saya buat itu sahabat? Karena saya nggak setuju itu. Jujur sahabat, nggak setuju saya itu. Awalnya nggak setuju saya itu. Kenapa? Awalnya saya berpikir begini ya. Ini awalnya. Karena awalnya saya berpikir begini. Loh, kok di penjara? Saya pikir gereja yang penjarakan sahabat. Saya pikir orang-orang Kristen yang penjarakan. Loh, gimana sih kita orang percaya ini? Nanti dia ingin mengenal kebenaran akan Tuhan, jadi terhalang sahabat. Karena apa? Dia sudah tersakiti oleh orang Kristen karena dia dipenjarakan gitu. Sudah pastilah kalau orang dipenjarakan karena sebuah agama, tidak mungkin dia mengikuti agama yang memenjarakan dia itu sahabat. Pasti ada rasa sakit hati secara daging, pasti ada rasa kesal. Yang awalnya kesalnya sedikit, yang awalnya sakit hatinya sedikit, pasti begitu dipenjarakan bertambah-tambah saudaraku, bertambah-tambah rasa sakit hatinya kepada sebuah agama yang memenjarakan itu. Itu yang saya pikirkan sahabat. Saya pikir awalnya Kristen atau pendeta yang memenjarakan gitu ya, atau bapak pendeta yang digeruduk gerejanya itu, ditutup paksa itu kan. Saya pikir bapak pendeta itu yang melaporkan, waduh gimana ini nggak melakukan firman Tuhan ini ya. Namanya kita beribadah itu kan pikul salib, masa iya kita diizinkan Tuhan memikul salib terus kita laporkan orangnya. Nah,
Bagaimana itu sahabat, saya berpikir begitu. Ternyata setelah saya cek di berbagai berita-berita, ternyata yang melakukan pemanjaran tersebut bukan bapak pendeta yang ditutup gerejanya itu, karena bapak pendeta itu berdamai dia, saudaraku, berdamai dan mengampuni gitu ya. Saya baca itu merinding juga saya, mengampuni. Ternyata dia berdamai dan tidak membenci. Ternyata pihak kepolisian kita yang melakukan tindakan penangkapan kepada Pak RT Wawan Kurniawan. Baru saya lega sahabat setelah tahu itu. Saya pikir bapak pendeta itu yang memenjarakan dia, ternyata tidak gitu loh. Malah bapak pendeta itu mengampuni dan mengasihi Pak RT Wawan Kurniawan. Baru lega saya sahabat. Akhirnya ya udahlah. Hari berlalu, tiba-tiba tersingkap di beberapa media ya. Ternyata Wawan Kurniawan diputuskan sesuai dengan ini. Tidak dianggap menista agama, tidak dianggap melecehkan agama. Ya, itulah yang terjadi sahabat. Ya, kalau menutup tempat ibadah, membubarkan orang minoritas lagi beribadah, ya tidak heran kita itu tidak dianggap penistaan sahabat. Tetapi jangan coba-coba lakukan hal yang sama sahabat. Saudara pasti dipenjarakan. Bukan hanya dipenjara, bisa kehilangan nyawa juga ya. Bisa didemo saudara bersilit-silit, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan itu mungkin bukan hanya di Indonesia terjadi demonya, bisa sampai ke mancanegara ya kalau hal itu terjadi. Jadi sahabat yang terkasih, nggak heran sahabat. Makanya seperti Yahya Waloni, ya walaupun memang kita melihat ketidakadilan ya. Waktu saya mendengar Pak KC di penjara, Yahya Waloni juga ditangkap, saya juga udah menduga itu pasti ada hukum yang timpang, saya pikir gitu, pasti ada. Tetapi saya nggak menduga juga kalau Yahya Waloni malah jauh ya, cuman 6 bulan gitu. Saya pikir dulu paling setahun gitu ya. Kalau MKC saya sudah menduga pasti ditargetkan tinggi itu karena dia minoritas kan. Nah, kalau Yahya Waloni walaupun mulai tahun 2000-an sudah menista-nista agama minoritas, sudah mengejek-ejek Tuhan orang Kristen, ya pasti sebentar saja. Saya sudah menduga. Cuman saya lebih terkejut lagi ketika Yahya Waloni itu 6 bulan sahabat. Luar biasa ya. Heran saya sahabat. Jadi tanggapan saya, jangan heran, doakan. Jangan heran sahabat. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti suka melakukan ketidakadilan. Orang yang tidak mengenal Tuhan sejati pasti suka melakukan hal-hal keberpihakan, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kebersamaan. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesama manusia. Itu adalah hukum yang utama sahabat. Luar biasa kan ajaran Tuhan Yesus. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.